Oke, pada video kali ini kita mau belajar JavaScript ya. Pertama-tama mungkin bisa membuat filenya dulu. Untuk membuat file JavaScript itu nggak usah pakai kode .php atau .js di belakangnya. Bisa langsung di halaman webnya. Contoh halaman webnya kita buat index titiknya HTML misalnya. Nah, pada halaman index.html ini kita bisa sisipkan kode-kode JavaScript. Di dalam kode index.html tentunya bisa kita tambah dengan kode-kode HTML ya. Namanya juga index.html. Jadi bisa Anda isi dengan Nah, bisa semacam ini ya. Lalu bagaimana cara menuliskan kode JavaScript? Kita bisa masukkan di sini. Tapi kode JavaScript itu juga bisa langsung jalan di browsernya. Contoh ini halaman dari index.html tadi ya. Masih kosong karena belum ada isinya, belum ada yang ditampilkan. Kita bisa lakukan kalau pakai Chrome ya, inspect gitu. Lalu masuk ke konsol. Di sini kita bisa masukkan kode-kode JavaScript. Misal di sini kita bisa masukkan kode JavaScript untuk menampilkan sesuatu, sama kayak di PHP kita menampilkan pakai echo ya. Kalau di JavaScript kita bisa pakai dokumen. Dokumen itu seperti yang Anda lihat di kiri itu muncul biru ya. Itu artinya dokumen itu adalah semua yang ada di bagian browser itu. Kita mau ngetikkan sesuatu bisa kita tambahin titik write gitu. Di sini ada contoh halo gitu ya. Ini sebenarnya yang sudah saya ketik tadi, halo gitu. Ini kalau kita jalankan, maka muncul di tampilan browser halo. Jadi ini adalah salah satu cara, ada banyak cara untuk menampilkan sesuatu di JavaScript. Mungkin salah satu contoh lagi, kita bisa pakai alert untuk menampilkan pop-up gitu ya. Itu tulisannya, kita enter maka muncul sesuatu gitu ya. Dan ini bisa kita setting ya, tombolnya bagaimana, judulnya bagaimana, bisa disetting dari alert ini. Kita baca dokumentasinya dan lain-lain, nanti kita bisa tahu tentang hal itu. Seperti pada PHP, di dalam JavaScript juga ada operator ya. Salah satu operator yang kita pernah pelajari kan aritmatika. Nah, di JavaScript ini juga ada operator aritmatika. Contoh kita bisa melakukan ini 5 tambah 5 gitu. Ini muncul ya hasilnya 10. Kalau kita enter, muncul 10. Ini 13 tambah 3 kurangi 7 gitu. Belum kita enter aja sudah muncul hasilnya di sini. Ini nggak bisa saya, bisa. Bisa. Oke, kayak gitu ya. Jadi bisa seperti itu.
sama dengan yang ada di PHP, kita juga bisa tampilkan ya hasil penjumlahan, hasil operasi aritmatikanya. Misalnya semacam ini. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi yang ada di sini ya, yang ada di konsol ini tentunya nggak di save ya. Jadi bisa dihapus, kalau di refresh ya hilang. Nah kalau di sini kita bisa tuliskan dan akan tetap ada ketika orang mengakses ya, tetap ada kode-kode itu tetap dijalankan. Misal kita ketik ini ya. Oke, ini bisa dijalankan. Oke, dengan ini kita tahu bahwa JavaScript itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang dijalankan oleh browser. Jadi kalau ini kita view back source, kelihatan ya kodenya. Beda dengan PHP yang mana kodenya tidak dimunculkan. Kenapa? Karena dikerjakannya oleh PHP itu di server dan kita dapat adalah hasil yang sudah diproses oleh server. Jadi kode-kode PHP itu dirubah menjadi kode-kode yang bisa dibaca oleh browser, yaitu kode-kode HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi dari PHP bisa diubah jadi HTML, dari PHP bisa dirubah jadi CSS, dan lain-lain. Nah, sedangkan JavaScript sendiri jalannya di browser. Jadi setiap browser itu punya engine untuk menjalankan JavaScript ini. Seperti Anda lihat tadi di sini bahwa JavaScript-nya bisa jalan di browsernya secara langsung. Nah, JavaScript ini ada teknologi yang membuat bahwa JavaScript ini tidak hanya bisa dijalankan di browser, tapi juga bisa dijalankan di tempat lain. Kita bisa menggunakan Node.js. Nah, Node.js nanti kita pelajari di video-video lain. Untuk sementara kita gunakan JavaScript murni dulu, nanti mungkin kita tambahin jQuery, tapi kita belajar dari dasarnya dulu. Sama dengan PHP, letak dari script ini menentukan lokasi penampilannya ya. Jadi di mana diekokan, kalau di PHP, maka di situ dia akan muncul. Contoh, ini coba saya masukkan ke dalam H1 ya. Ini saya tutup H1-nya. Lalu misalnya saya punya paragraf. Lalu saya buat script juga, saya masukkan ke misalnya gitu ya. Ini kalau dijalankan maka bisa dilihat di browser. Kita inspect, kita feedback source. Ya, jadi tetap seperti ini. Letaknya ada di dalamnya H1 untuk halunya, paragrafnya ada di dalamnya B. Kemudian untuk paragraf ini bisa kita tambahi tulisan yang lain, tapi tidak diketik dari variabel. Jadi bagaimana cara membuat sebuah variabel di JavaScript? Kalau di PHP kan langsung dolar namanya gitu ya, langsung bisa diisi, langsung bisa dipakai. Nah kalau di dalam JavaScript agak berbeda sedikit.
Yang pertama adalah sebuah variabel itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Jadi harus diberitahukan bahwa variabel tersebut akan digunakan sebelum digunakan. Sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama seperti ini, antara var, bisa juga pakai let gitu ya. Bedanya apa akan kita bahas kapan-kapan, soalnya di sini nggak mungkin kelihatan. Yang pertama ini dulu, var, misalnya A gitu ya. Di dalam penamaan variabel dari JavaScript ini bisa dimulai dengan dolar, bisa dimulai dari garis bawah, bisa langsung huruf. Yang nggak bisa adalah jangan dikasih angka pertama, error ya, langsung ada tanda merah-merah. Kalau garis bawah bisa, dolar bisa, tapi tidak wajib garis bawah dolarnya ya. Jadi dolar kalau di dalam PHP harus ada, sedangkan kalau di sini langsung bisa. Misalnya A gitu aja. Jadi sebelum digunakan harus didefinisikan dulu seperti ini. Var A gitu. Bisa langsung didefinisikan, langsung diisi bisa. A sama dengan 1. Ketika manggil, langsung dipanggil namanya saja tanpa disebutkan var-nya atau let gitu, nggak usah. Jadi di sini bisa. Nah ini untuk perbedaan dari PHP dengan JavaScript yang lain. Kalau di PHP pakai titik ya. Kalau di JavaScript untuk concate atau menggabungkan sebuah tulisan bisa pakai tanda tambah. Ini kasih spasi dulu biar kelihatan bagus. Tambah A gitu ya. Nah ini yang agak membingungkan di JavaScript, antara tambah itu apakah digunakan untuk melakukan penjumlahan atau dilakukan untuk concate atau menggabungkan tulisan. Itu yang mungkin ada orang-orang yang bingung masalah itu. Tapi intinya adalah kalau salah satunya ini adalah tulisan, maka dianggap menggabung tulisan. Gitu. Kalau tadi contohnya kan ada ya, contohnya 7 tambah 9 misalnya. Gimana? Nah ini kalau gini, karena salah satunya adalah teks atau tulisan, maka dianggap ini menggabung. Harusnya ini munculnya adalah paragraf 1 gitu ya. Kita coba. Ini ya, paragraf. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai variabel, mengenai pembuka dan penutupnya ini ya, menggunakan script, mengenai cara menampilkan sesuatu secara langsung gitu ya dari scriptnya. Nanti kita belajar bagaimana caranya menampilkan tidak secara langsung, karena ini kebanyakan tidak akan kita gunakan, dokumen titik urat ini tidak akan kita gunakan pada video-video berikutnya. Kita sudah pakai cara yang lain. Mungkin itu aja dari pengenalan, saya langsung dipelajari. Saya tutup di sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.